Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri wa tahharana min rijli kufrin wa khubthihi wa syirkin wa dhulmin wa istihamil kabairi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Miftahul bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya guru kita Dai Allah Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini dibahas suatu pembahasan penting, yaitu bahasan tentang ilmu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan menuntut ilmu serta kemuliaan orang-orang yang berilmu, ada baiknya kita harus mengetahui tentang tujuan kita dihimbau untuk menuntut ilmu dan belajar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diciptakan oleh Allah taala dari ketiadaan, dan Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan apa tujuannya? Untuk menghamba kepada, untuk mengabdi kepada, menjadi pelayanku, untuk tunduk dan patuh kepadaku, untuk menjadi hamba kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita semua percaya akan hal itu. Kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya ketika hal ini datang dari Allah, dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan kita telah membuktikan kebenarannya, maka kita percaya, kita beriman. Untuk tujuan itu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita percaya, kita sadar tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk menghamba kepada Allah, bukan untuk yang lain, maka apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini hanya untuk mewujudkan tujuan ini. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini tiada lain hanya untuk mewujudkan tujuan besar itu, yaitu pengabdian, penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan kita menyatakan ikrar setia kita kepada Allah, janji setia kita kepada Allah, kita nyatakan di hadapan Allah setiap waktu, setiap saat. Kita katakan di dalam salat kita, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami menghamba. Kita nyatakan itu, bukan kepada yang lain kita mengabdi, kita menghamba. Dan di dalam salat kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu semua aku persembahkan untuk siapa? Ini ikrar setia kita kepada Allah, janji setia kita kepada Allah. Tatkala kita percaya apa yang dinyatakan oleh Allah kepada kita, kita menyatakan hidup mati kita persembahkan untuk siapa?
hanya untuk Allah, lillahi rabbil alamin, la syarikalah, bukan untuk yang lain, bukan untuk penguasa, bukan untuk partai, bukan untuk pejabat, bukan untuk dunia, bukan untuk kedudukan, bukan untuk harta, bukan untuk apapun, hanya untuk Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya, bukan untuk yang lain, bahkan bukan untuk diri kita sekalipun. Kita persembahkan hidup dan mati kita bukan untuk diri kita sekalipun, tetapi hanya untuk Allah. Dan kita nyatakan janji itu kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita mengetahui tujuan kehidupan kita di muka bumi ini, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tiada lain hanya untuk mewujudkan tujuan itu, penghambaan sejati kepada Allah. Namun kita menghamba kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan aturan Allah, menjadi pelayan Allah, bukan dengan caranya kita. Kita menyembah kepada Allah bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara yang Allah mau dari kita. Karena kita pelayannya Allah, bukan melayani diri kita, bukan menjadi pelayan untuk diri kita, enggak. Kita pelayannya Allah, kita abdinya Allah, kita hambanya Allah, sehingga kita pun menghamba kepadanya, menjadi pelayannya sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan aturannya. Karena itu enggak mungkin seseorang di antara kita mampu mengabdi kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita kalau kita nggak tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Disinilah kita dituntut untuk belajar. Di sini kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Belajar apa? Belajar menuntut ilmu, mencari tahu tentang aturan-aturan Allah yang Allah atur untuk kita sekalian, sehingga kita jalankan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita perintah yang sangat banyak, baik itu perintah yang bersifat wujub, kewajiban, maupun perintah yang bersifat an-nadab atau hal-hal yang disunnahkan. Kita kalau nggak tahu itu, bagaimana kita bisa mematuhinya? Maka itu kita wajib belajar, cari tahu apa perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu yang bersifat wujub atau nadab, baik itu yang bersifat kewajiban ataupun yang sunnah. Kita harus tahu, sehingga kalau kita udah tahu, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disebutkan dengan taat kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Allah. Dan kita diperintahkan untuk belajar, menuntut ilmu, mencari tahu tentang apa? Larangan-larangan Allah, baik itu larangan yang bersifat tahrim atau karah. Tahrim itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kalau diterjang dapat hukuman keras dari Allah, atau yang bersifat karah, tidak disukai untuk dilakukan oleh Allah Ta'ala. Kita harus tahu itu larangan-larangan, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus di dalam larangan, supaya kita dapat menjauhinya. Kalau kita nggak tahu larangan, bagaimana kita bisa menjauhinya? Kalau kita nggak mengetahui tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bagaimana kita bisa meninggalkannya? Karena itu kita harus belajar. Dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di Sunanihi, di sana dari Hasanin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya fardu atas setiap muslim. Tiap orang muslim, orang beriman kepada Allah wajib belajar. Belajar apa? Ilmu yang mengajarkan kita cara menghamba kepada Allah dengan benar. Itu ilmu yang wajib kita pelajari, yang ngajarin kita cara menghamba kepada Allah dengan benar, cara mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang wajib kita pelajari. Lebih dari itu sunnah. Ilmu apa yang sunnah yang kita pelajari, yang membuat kita makin tunduk kepada Allah Ta'ala? Itu sunnah kita pelajari, apapun ilmunya. Kalau memang ilmu bahasa dapat
membuat kita makin dekat kepada Allah, maka ilmu tersebut sunnah untuk dipelajari. Kalau memang ilmu mandi membuat kita makin dekat kepada Allah, itu wajib sunnah untuk dipelajari. Tetapi ilmu yang mengajarkan kita tentang aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang bersifat wajib, sunnah, atau tahrim, atau karahah, itu hukumnya wajib untuk kita pelajari sehingga kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli." Dari sini kita memahami bahwasanya ilmu yang dipelajari bukan sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ilmu yang dipelajari tujuan utamanya untuk dipraktekkan, untuk dijalankan. Sebab ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang mengajarkan kita penghambaan. Kalau kita udah tahu, kita jalankan. Itu tujuannya. Karena itu datang peringatan tegas bagi mereka yang belajar tapi gak mempraktekkan ilmu. Sebab tujuan daripada belajar dan menuntut ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi untuk dijalankan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun mereka orang-orang yang mau belajar, memahami tujuan utama sebagaimana yang tadi kita jelaskan, sehingga dia belajar, dia sungguh-sungguh, dia mencari tahu tentang hukum-hukum Allah, orang yang semacam ini adalah orang mulia. Bahkan orang yang semacam ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk belajar, mencari tahu hukum-hukum Allah untuk dia jalankan. Ini orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka itu Nabi Muhammad SAW bilang di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasul SAW bersabda, "Talaqu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Nabi SAW bilang, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya suatu kebaikan, Allah gerakkan hatinya untuk belajar dan memahami agama Allah, untuk bertafaqquh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digerakkan hatinya. Bahkan kalau seandainya ilmu yang mengajarkan kita cara menghamba kepada Allah dengan baik dan benar nggak kita dapetin di negeri kita, melainkan harus kita tempuh perjalanan jauh, maka wajib kita tempuh. Sebab untuk tujuan itu kita hidup dan diciptakan. Maka itu Nabi Muhammad bilang, "Utlubul ilm walau bisir." Tuntut ilmu walaupun mesti ke negeri Cina. Maksudnya apa? Seperti yang kita jelaskan. Kalau di negeri kita nggak ada yang bisa ngajarin kita cara menghamba, mengabdi kepada Allah, melainkan harus pergi ke Cina, berangkat ke sana, tempuh perjalanan yang jauh. Sebab untuk tujuan itu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu semacam itu, Allah janjikan untuk mereka surga. Kenapa? Ya sebab memang Allah berjanji bagi mereka yang menghamba kepadanya dengan sebenar-benarnya penghambaan, surga untuknya. Allah Ta'ala mengatakan, "Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang patuh kepada perintah, yang jauh dari larangan. Mereka nggak bisa mematuhi perintah kalau nggak belajar, dan mereka nggak bakal jauh dari larangan kalau nggak belajar. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang menjalankan ilmu mereka. Allah mengatakan, sesungguhnya surga yang penuh kenikmatan diciptakan oleh Allah hanya untuk mereka orang-orang yang menghamba, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnadihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan dengan tujuan belajar dan menuntut ilmu, maka Allah bukakan untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkumpul untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Insyaallah Allah bukakan kepada kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang berilmu, yang menjalankan ilmunya dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajlal Akhirin, ya Rahman Masakin, wa ya Dal Mutamatin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Rasulullah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Nabi Quran, mohon maaf. Assalamualaikum